Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah terlalu sering dan rutin kita mendapatkan tausiah dari para khutbah, para khatib di setiap Jumat ini, yaitu wasiat takwa. Ayat yang khatib bacakan di muka tadi sudah akrab di telinga kita, di mana Allah Subhanahu wa taala secara spesial ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya. Dia sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada perintah spesial. Cuma di ayat ini spesialnya ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala minta, ketakwaan yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya ketakwaan. Ada beberapa ayat suci Al-Qur'an berbicara tentang kalimat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dan biasanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa, Dia Subhanahu wa taala menyebutkan sarananya untuk mencapai ketakwaan itu sendiri. Biasanya, misalnya dalam surah Al-Ahzab disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Sadida dengan sin kecil, bukan dengan shin. Syadida itu kasar, keras. Ini sadida dengan perkataan yang benar. Kalau kita selalu berbicara benar, jujur, lurus, ya, enggak muter-muter, bukan ya bicara apa adanya, bukan ada apanya. Itu perkataan yang sadida. Ya. Nah, perkataan yang sadida ini menghantarkan kita kepada ketakwaan. Ayat lain menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Macam mana ya Allah sarananya? Wa kunu ma'as sadiqin. Cari temanmu, cari lingkunganmu yang siddiq, orang-orang yang jujur. Itu akan membentuk integritas kamu, karakter kamu menjadi lurus juga, jadi benar juga. Salah-salah milih teman akan membentuk karakter dan membawa kita kepada lingkungan yang buruk. Jauh kita nanti dari ketakwaan. Ayat lain lagi menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ini sarananya luar biasa. Ternyata untuk mencapai ketakwaan tidak cuma berbicara benar, tidak cuma Anda memiliki teamwork, teman-teman yang baik, tapi Anda juga harus wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Melihat apakah pekerjaan kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Artinya dengan bahasa lain, buat perencanaan. Agama ini luar biasa. Forecasting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramal masa depan sudah jauh-jauh hari, 1400 tahun lebih yang lalu digambarkan. Bagaimana ciri-ciri akan terjadi hari kiamat. Bagaimana akan terjadi pergantian pemerintahan, kekuasaan, digambarkan. Digambarkan ciri-ciri mereka yang lurus, bagaimana mereka yang menyimpang. Digambarkan itu semua. Tinggal diminta kitanya membuat perencanaan. Kira-kira kita bisa bergaul dan bersama berkumpul atau menjadi nanti pasukannya Imam Mahdi misalnya untuk masuk ke sana. Itu rencana kamu bagaimana? Bagaimana program kamu? Enggak bisa mimpi-mimpi begitu saja tiba-tiba kita ada di pasukan Imam Mahdi. Belum tentu. Karena gambaran Dajjal itu sendiri belum tentu sosoknya sebagaimana zahir yang digambarkan dalam hadis. Apakah itu sebuah kiasan atau kenyataan? Wallahu a'lam. Tapi dapat dibayangkan kalau Dajjal itu dia memiliki kesaktian mandraguna, belum tentu kita bersama Imam Mahdi. Sekarang saja, jangankan jauh-jauh, setiap kali ada pemilihan umum, setiap kali ada pilkada, tawaran-tawaran untuk money politik begitu mudah kita terima. Apalagi ini yang namanya Dajjal, Anda bisa kaya seketika. Mau terima Mahdi? Belum tentu. Bangun perencanaan yang utuh, kira-kira menjumpai masa depan nanti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kamu sajikan sekarang kira-kira bermanfaat enggak ke depan? Buat perencanaan. Karena mereka yang tidak bisa membuat perencanaan adalah mereka yang merencanakan gagal untuk masa depannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang bertakwa, takwalah pada Allah. Apa sarananya? Tinggalkan semua yang namanya riba. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Kenapa kita sulit untuk takwa? Karena masih ada sedikit banyaknya aroma-aroma riba dalam ekonomi kita. Dihindari atau tidak, masih ada. Ayat yang lain menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Sarananya ternyata ini unik. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Kreatiflah kamu, carilah jalan supaya kamu bisa mencapai ketakwaan kepada Allah. Itulah yang membuat risalah ini terus bisa hidup sampai akhir zaman. Tidak kaku. Bahwa perubahan zaman dengan teknologinya, digitalnya bukan membuat kita jauh dari Allah, tapi justru di situ ada sarana kalian mencapai ketakwaan. Buktinya sekarang pengajian-pengajian lebih banyak di WhatsApp dan YouTube. Nasihat-nasihat banyak di sana. Tapi kalau teman-teman kita, grup-grup kita di sana bukanlah orang-orang yang sidik, ya ketemunya nasihat-nasihat yang tidak benar. Hidup ini macam sekarang digital yang ada. Sekali jempol ini, telunjuk ini mengklik sebuah situs, sebuah alamat yang tidak benar, langsung terbaca algoritma keinginan kita. Langsung setelah itu dikirim semua yang sejenis yang gak baik itu. Hidup ini seperti itu. Apa yang dijumpai di masa Buya Hamka rahimahullah, ketika ada yang mengadu kepada Buya Hamka, wahai Buya, kemarin saya umroh, saya lihat ada perzinahan di tanah haram. Apa jawab Buya? Saya baru pulang dari New York, tidak ada perzinahan di sana. Orang ini bilang, wahai Buya, di New York lebih banyak lagi. Begitulah Ananda. Hidup ini bagaimana kita memilih. Kalau Anda terbiasa membuka hal-hal yang berbau perzinahan,
kemanapun Anda akan berjumpa dengan informasi perzinahan dan tempat-tempat perzinahan itu sendiri. Kalau Anda biasa ke masjid dan semua pikiran yang baik, nggak ketemu yang namanya ya jalur-jalur yang seperti itu. Hatta di tempat yang paling begajul sekalipun. Digital ini mengajarkan kepada kita. Sekali-kali kalau ada permainan-permainan di Facebook, ya, mengenal karakter kamu, coba ikuti. Kalau terbaca oleh dia kamu itu perilakunya buruk, itu permainan membaca algoritma kita selama ini kita membuka situs apa aja. Ya. Kalau dia mengatakan Anda orang baik, Anda orang benar, karena kita selama ini nggak pernah buka yang begitu-gitu. Ada, tapi nilai presentasinya tidak melebihi dibandingkan yang baik-baik lainnya. Wabtaghu ilaihil wasilah, kreatiflah, carilah jalan untuk mencapai ketakwaan. Perubahan zaman, teknologi, digital, informasi ini bukan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti menjelang hari kiamat, pertarungan teknologi makin canggih. Kisah-kisah Dajjal yang bisa membuat kesaktian mandraguna itu karena teknologi. Sebagaimana di zaman kerajaan Nabi Sulaiman, karena teknologi, bukan karena sihir. Jin aja kalah dengan orang yang ahli ilmu. Teknologi. Cuma teknologi itu, kata Nabi Sulaiman, nggak boleh dikalahkan lagi zaman setelahnya. Makanya kita selama ini kita baru jumpai teknologi itu memindahkan bayangan. Wajah kita bisa dialog dengan belahan dunia lainnya. Tapi menghadirkan sosoknya langsung di depan kita belum mampu. Di zaman Nabi Sulaiman teknologinya mampu. Mindahin singgasannya Bilqis sampai di depan matanya dalam waktu sekedip saja. Itu teknologi yang canggih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi khatib bacakan di depan yang setiap pekan kita jumpai? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Di mana sarananya untuk mencapai ketakwaan yang haqqa tuqatih? Ini ayat spesial. Kalau ayat-ayat yang lain sarananya disebutkan dalam ayat tersebut, ini karena haqqa tuqatih disebutkan di ayat sesudahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itu sarananya. Bagaimana kita diminta untuk memiliki hati yang mau merekat, yang mau menyatu dengan elemen-elemen kaum muslimin dan manusia lainnya, yang mau semuanya berpegang dengan hablum minallah, dengan talinya Allah, dengan kebenaran. Siapa? Tali Allah. Mau berpegang, mau kembali ke sana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bihablillahi jami'an. Jangan ada satu pun di antara kita yang terlewat. Artinya ketakwaan di sini kita bisa raih kalau kita berjamaah, kalau ada kebersamaan. Nilai kebersamaan inilah yang menghantarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para indatu kita, ulama-ulama kita begitu serius membangun iklim sosial yang penuh dengan kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke kita lihat di area-area yang kuat nilai-nilai keagamaannya, kuat nilai-nilai kebersamaan sosialnya. Sebagian mungkin agak picik melihatnya dari sudut pandang tertentu sehingga maunya itu menyalahkan. Nah, maunya menyalahkan ini dikunci dengan ayat ini, wala tafarraqu. Setiap kali ada ajakan untuk tafarruq, atau kita kemudian punya pikiran orang lain salah lalu kita merasa benar sendiri,
kelompok kita merasa benar sendiri, lalu membuat perpecahan. Itulah karakter membuat kita tidak mencapai haqqa tuqati. Coba perhatikan, tidak cuma di Aceh, di semua daerah Islam, kita sehari-hari 5 hari, sehari 5 kali kita diminta untuk bersama, sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Setiap Jumat jamaahnya diperluas lagi. Begini Jumatan, setiap tahun diperluas lagi dengan sholat Id, jumlahnya lebih diperbanyak lagi. Dan puncaknya dalam rukun Islam itu ada ibadah haji. Seluruh dunia dikumpulkan, kebersamaan lagi. Permakluman dengan latar belakang yang berbeda, dengan latar belakang bahasa yang berbeda, karakter berbeda, pikiran yang berbeda, semuanya bisa menyatu. Karena itu sarana menuju haqqa tuqati, ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ketika ada upaya umat ini, tidak cuma yang Islam, yang non muslim lalu mau bersama-sama menyelesaikan masalah sosialnya, seharusnya kaum muslimin ada terdepan di sana. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Keberagaman, beda jenis, laki perempuan, latar belakang, kabilah kita, suku kita, pikiran kita, semuanya itu dengan semangat haqqa tuqati, kita terdepan untuk saling mengenal apa potensinya, apa kelemahannya untuk kita tutupi, apa potensi kelebihan untuk kita gunakan bersama-sama untuk maslahat bersama. Yang terdepan seharusnya itu mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang terbaik di sisi Allah itu yang bertakwa. Artinya yang bertakwa ini mampu merajut keberagaman itu sendiri. Dia memimpin. Karena tidak ada contoh yang terbaik dalam meracik keberagaman ini kecuali mereka yang punya nilai ketakwaan, yang berqudwah, beruswah, bertauladan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semenjak awal beliau mewanti-wanti kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak itu pada saat kita bisa diterima oleh lingkungan yang beragam. Lalu mereka melihat contoh, di situ ada kejujuran, di situ ada kalimat kebenaran, di situ ada kesetiaan, di situ ada sportivitas, di situ ada kejantanan, di situ ada keadilan, disitulah ketakwaan memimpin. Bagaimana masyarakat Yathrib, Madinah saat itu penuh dengan keberagaman. Tapi Mu'az bin Jabal, Mus'ab bin Umair sebagai utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana mampu membangun dialog dengan masyarakat Yathrib. Padahal yang akan datang sebentar lagi ini adalah seorang buronan yang akan dibunuh di negerinya sendiri di Mekah. Tapi apa yang terjadi? Karena dia menyampaikan dengan kaulan sadida, berhari-hari masyarakat Yathrib ini ditumbuhkan kerinduannya untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kenal. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, satu kota, satu bangsa itu, Aus dan Khazraj keluar berbondong-bondong, keluar dari rumahnya, yang naik ke atas pohon, yang ada di atap rumahnya, menyambut kedatangan Rasulullah dengan salawatnya Tola al-Badru. Padahal mereka tahu itu buronan. Dan setelah itu Rasulullah dengan mudah membuat piagam Madinah. Semuanya bisa satu. Di situ ada Yahudi, di situ ada munafik, ada musyrikin. Tapi semuanya mau bersama membangun satu kebersamaan untuk keutuhan dan terbaik di negerinya sendiri. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'na bihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la taiban illa qabiltah wa la asiran illa yassartah wa la su'an illa saraftah wa la aiban illa satartah ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا عدوا إلا حطمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم اجعل حياتنا حياة العلماء واجعل موتنا بموت الشهداء بعد طول العمر وحسن العمل واجعل دماءنا مسكا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر الإخوان المجاهدين في كل مكان والزمان. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.